Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Adi Pangestu dari kelas akuntansi D semester 4 dengan nilai akhir 140. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis regresi menggunakan data panel via eViews. Nah, langkah pertama kita akan mendownload dulu data ini. Kita download dulu. Oke. Setelah terdownload kita langsung masuk ke eViews. Nah, yang pertama kita import dulu data yang kita download tadi. Caranya seperti ini. Kita import file. Kita cari data yang kita download tadi. Kita pencet. Kita buka. Nah, ini pencet berikutnya saja, berikutnya lagi. Nah, ini kita finish. Nah, kita yes. Oke, kita sudah ketemu ini ya. Nah, kita lihat dulu ketentuannya di e-learning seperti apa. Nah, kita lihat dulu. Nah, kita menemukan variabel y-nya adalah RUA dan variabel x-nya adalah NPL, NIM, GCG, dan CAR. Nah, setelah itu kita input data ini di eViews. Caranya kita ke quick, kita estimate equation. Nah, kita langsung masukkan saja datanya. Variabel y-nya adalah RUA. Nah, kita tunggu dulu ya, kita pencet. Kita tulis C atau koefisien sebagai perantaranya. Terus kita ketik variabel x-nya yang pertama adalah NPL. Oke, kita ketik. Terus yang selanjutnya ada NIM. Nah, oke. Selanjutnya ada GCG. Yang terakhir ada CAR. Oke. Kita ke panel option terlebih dahulu, kita pencet non. Ini udah non sih. Oke. Nah, ini hasilnya. Kita ke freeze terlebih dahulu. Kita freeze. Terus kita kasih title. Title-nya adalah same atau common. Oke. Nah, data ini kita langsung saja copy paste. Oke, kita copy paste terlebih dahulu. Oke. Baik, selanjutnya kita bisa masukkan dulu BP test. Caranya kita ke sin, terus kita ke download sin. Oke, kita cari BP test terlebih dahulu. Nah, ini BP test, kita install, langsung install saja. Kita oke saja. Yes. Oke. Nah, ini sudah sukses, kita oke saja, kita keluar. Nah, kita cek dulu exit-nya, kita manage. Nah, ini BP test-nya sudah terinput, kita keluar saja. Nah, ketika sudah menemukan hasil ini, kita bisa melakukan uji cow. Nah, ini kita perlu melakukan pengujian untuk menentukan model terbaik. Ada 3 cara. Yang pertama ada uji cow, yang kedua ada uji Hostman, dan yang ketiga bila uji cow dan uji Hostman dilakukan, kita bisa melakukan uji LM test. Jadi kita langsung saja ke uji cow. Oke. Yang pertama kita ke estimate ini, estimate. Lalu kita ke panel option. Kita ke fix. Cross sectionnya kita ganti ke fix. Oke.
Nah ini, lalu kita ke view, terus ke fix and random effect testing, kita pencet yang ini, yang redundant fix effect, kita pencet. Oke, nah kita kopas terlebih dahulu. Ujico, kita kopas. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah kita melihat di sini probabilitas di Ujico ini di bawah 5%. Kalau di bawah 5% itu menurut ketentuan maka H1 diterima. Maka ya pengujian terbaik di Ujico ini jatuh kepada fixed effect. Ini H1 diterima. Kita tulis lebih dahulu. Wah, 5%, 0,05 atau 5%. Nah, setelah melakukan pengujian Ujico, kita langsung saja ke pengujian yang kedua, yaitu uji Hausman. Nah, bagaimana cara melakukan uji Hausman? Saya akan menjelaskan cara pengujian Hausman. Oke, yang pertama kita ke estimate lagi, terus kita ke panel option, terus kita langsung saja kita ke ini view, terus kita ganti ke random seperti ini, kita oke. Nah, kita ke view, terus ke ini, nah ke fix and random atau random effect testing, kita pencet yang uji Hausman test. Oke, kita seperti biasa kita kopas terlebih dahulu ke Word. Adjustment kita kopas dulu. Oke, kita lihat dulu probabilitasnya. Nah, kita ketemu ini 0,0651 atau kalau di persentase 6%. Nah, di sini ketentuannya. Nah, probabilitas jika di bawah 5% maka H1 diterima. Tapi di sini kan kita mendapatkan datanya itu 6%. Maka di sini kita bisa melakukan kesimpulan H1 ditolak karena probabilitas di atas 5%. Jadi pengujian model terbaik di uji Hausman ini jatuh pada random effect. Satu ditolak karena di atas 5%. Nah, karena di Ujico dan uji Hausman itu berbeda pemenangnya, kita harus melakukan uji ketiga untuk menentukan siapa pemenang dari ketiga model terbaik ini. Jadi kita melakukan uji ketiga yaitu uji LM test. Nah, caranya seperti ini, uji LM test. Oke, kita balik lagi, kita ke kita ke estimate, lalu ke panel option, kita ke non lagi. Oke, kita pencet view,
terus ke ini residual testing, lalu ke Lagrange multiplier. Oke, ini LM. Nah, oke, kita kopas lebih dahulu seperti biasa agar kita hilang. Uji LM. Oke, kita bisa melihat di sini ya. Nih di branch pagan. Ini uji LM ini dilihat, kita bisa dilihat itu 0% malah. Ini di bawah 5%. Jadi kesimpulannya adalah, nah ini, jika probabilitas di bawah 5% maka H1 diterima. Jadi pemenangnya itu random effect. Nah, kita bisa melakukan pengujian selanjutnya, uji asumsi klasik itu menggunakan random effect, karena kita sudah menemukan model terbaik untuk melakukan pengujian ini. Nah, ini H1 diterima karena di bawah 5%. Oke. Selanjutnya kita langsung saja ke asumsi klasik. Nah, di asumsi klasik sendiri kita akan melakukan dua pengujian. Yang pertama ada uji multikolineritas dan kedua ada uji heterokedisitas. Nah, kita langsung saja ke uji yang pertama, yaitu uji multikolineritas. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya untuk uji multikolineritas. Oke, nah kita ke estimate dulu. Lalu kita ganti panel optionnya, karena kita pemenangnya tadi adalah random, maka kita langsung ganti saja cross sectionnya ke random. Oke, langsung oke saja. Nah, selanjutnya kita ke quick ini, terus ke grup statistik ini, terus kita ke correlation. Nah, kita masukkan semua data yang ada di learning ini. Nah, ini semua ROA, NPL, name, GCP, dan CAR kita langsung masukkan saja. ROA, oke, kita langsung oke. Nah, ini hasilnya. Kita langsung kopas lagi biar tidak hilang. Oke, nah seperti ini. Nah, kita bisa melihat datanya. Nah, NPL, NIM, GCP, dan CAR ini ternyata masih di bawah 1%. Nah, jadi menurut hasil penelitian ini data ini tidak terkorelasi satu sama lain. Kita tulis dulu. Data X tidak lebih besar dari 1. Jadi data tidak terkorelasi satu sama lain. Oke, kita akan melakukan uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji heterokedisitas. Nih, uji hetero
Oke. Nah, saya akan langsung menunjukkan cara melakukan uji heterokedastisitas. Kita langsung masuk ke Evis lagi. Nah, kita keluarkan saja ini, kita X. Oke, yes. Kita geser saja lah. Geser. Nah, kita langsung saja pilih variabel X-nya saja. Tadi variabel X-nya adalah NPL. Ini kita CTRL dulu, NPL. Terus ada NIM, kita pencet. Terus GCG dan CAR. Kita klik kanan, terus open. Kita pencet yang ini, equation. Nah, kita hapus dulu C-nya. Kita langsung buat, kita ketik ABS, terus buka kurung, resit, tutup kurung. Kita ketik C atau koefisien, kita ketik spasi dulu. Oke, seperti ini. Nah, panelnya kita ganti rem demi fake. Oke, ya. Nah, ini hasilnya. Kita screenshot terlebih dahulu. Oke. Seperti ini. Nah, di uji heterokadastisitas ini kita memiliki standar. Nah, standarnya itu apa? Standarnya itu nilai probabilitas harus di atas 0,05. Nah, kita bisa dilihat di sini. Nah, ternyata semua data ini di atas 0,05. Jadi artinya semua variabel yang ada di sini itu lolos uji heterokadastisitas. Nah, seperti ini. Oke, kita tulis. Lolos uji heterokadastisitas karena data di atas. Baik, karena semua pengujian di sini sudah selesai, saya tutup sampai di sini saja. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tutorial ini bermanfaat.